Mata berair, kelihatan merah dan berasa perih. Inilah yang dirasain sama orang-orang yang abis kena gas ini, yang biasa dipakai buat ngebubarin kerumunan. Tapi emangnya seberapa bahaya gas air mata? Apakah ia bisa sampai mematikan? Pertanyaan ini masih sering ngebawa perdebatan. Meski harusnya bahayanya nggak fatal, sayangnya iya, beneran bisa mematikan. Korban yang tewas biasanya emang punya penyakit pernapasan yang bikin dia jadi lebih rentan sama efeknya. Tapi kalau dipakainya ngasal, yang sehat pun bisa jadi korban. Kalau dilakuin yang nggak sesuai prosedur di tempat yang nggak seharusnya di antara anak kecil dan orang-orang biasa, hal yang seharusnya nggak bahaya jadi bisa merenggut banyak nyawa. Halo sobatku, salam sehat, salam teduh untuk sembuh. Saya dengan Jody Visnu, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali dalam program Bincang Asik Sobatku, persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Sobatku sekalian, kalau kita sering dengar buku adalah jendela dunia, maka kita juga bisa mengarah mata juga merupakan jendela dunia, karena kalau tanpa mata, mungkin buku tersebut juga akan sulit untuk kita baca. Nah sobatku sekalian, saat ini kita sudah kedatangan seorang narasumber, seorang dokter mata, oftalmologis di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Kita sambut Dr. Liliana. Apa kabar dokter? Baik. Sehat? Sehat. Selamat datang di podcast Bincang Asik Sobatku. Dr. Liliana ini adalah seorang dokter mata, atau kita bilang seorang oftalmologis yang sudah beberapa tahun berkarya di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Udah berapa lama dok? Dari tahun berapa? Hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Dengan problematika permasalahan mata yang nanti akan kita bahas, sangat menarik karena kalau mata jendela dunia, dengan mata ini kita juga bisa melihat cantiknya Dr. Liliana gitu ya. Jadi penampilan yang sangat baik, dan waktu saya ditawarkan untuk podcast dokter mata gitu kan, saya merasa wah Dr. Liliana ini cocok nih, karena beliau juga dengan sense yang baik, dengan insight yang sangat baik, nanti akan membahas beberapa kasus yang juga sedang marak di media sosial, juga akan kita bahas. Tetapi sebelumnya sobatku sekalian, jangan lupa subscribe channel YouTube Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru dan follow akun Instagram Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru untuk banyak mendapatkan informasi, berita seputar pelayanan kesehatan dan juga pelayanan yang lainnya di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Dr. Liliana. Nah, di tangan saya dokter ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita juga di lapangan yang mengumpulkan untuk podcast ini. Yang pertama sebetulnya, bagaimana kondisi mata yang sehat menurut Dr. Liliana? Pertama-tama tadi sudah disebutkan bahwa mata adalah jendela dunia. Ya. Jadi apa artinya bahwa dunia itu kita bisa melihat atau kita tidak perlu ke Amerika, tidak perlu ke Eropa untuk bisa kita tahu seperti apa Amerika itu. Tapi dengan mata kita bisa melihat melewati buku atau melewati TV atau video, kita bisa melihat keindahan Amerika atau benua Eropa atau benua lainnya. Kemudian mata juga disebut sebagai jendela jiwa, ya, jendela hati. Kenapa? Karena apapun perasaan yang ada di hati kita, apakah kemarahan, jatuh cinta, memendam emosi, itu semua terpancar lewat mata. Kemudian mata juga bisa menunjukkan keadaan kondisi kesehatan kita. Pertama misalnya mata kabur, itu kita tahu segala sesuatu yang kelainan di matanya itu sendiri bisa menyebabkan mata kabur. Tapi ada juga yang kelainan di tubuh kita yang kita bisa lihat dari kondisi mata, misalnya mata melotot. Itu bisa berhubungan dengan misalnya hormon tiroid gitu. Kemudian apakah ada lingkaran abu-abu di sekitar kornea mata kita? Itu juga menunjukkan kondisi kesehatan kita. Misalnya hiperlipidemia atau kolesterol tinggi, itu bisa terlihat sebagai lingkaran abu-abu di kornea. Kemudian kelopak mata terkulai. Itu juga bisa menunjukkan keadaan kondisi kesehatan kita yang berhubungan dengan autoimun, seperti itu. Atau sklera, yaitu bagian putih di mata kita itu kalau tiba-tiba berwarna bukan sebagai putih, misalnya kuning, itu juga bisa menunjukkan misalnya
tingkat bilirubinnya yang tinggi atau seperti itu, atau kondisi mata yang terus berkedip. Normalnya kita dalam sehari itu bisa berkedip sampai 15.000 kali. Baik. Ya. Nah, tapi kalau berkedipnya itu misalnya berlebihan, itu kita juga bisa. Misalnya orang yang keracunan atau kelebihan kafein, atau perokok yang berat, atau alkohol, atau mata lelah. Jadi artinya bahwa dengan mata, si organ yang satu ini, kondisi kesehatan kita juga bisa tercermin, bisa terbaca. Kemudian tadi ditanya apakah disebut mata yang sehat. Mata yang sehat itu seperti apa? Tentu saja mata yang sehat, pertama fungsi mata itu apa dulu? Nah, fungsi mata untuk melihat tentunya kan. Jadi kalau mata itu sehat berarti dia harus bisa melihat, ya kan? Melihat bagaimana? Melihat yang sempurna. Nah, kesempurnaan penglihatan itu biasanya kita ancar-ancarnya adalah kita mampu melihat objek sejauh 6 meter. Saya selalu mengajarkan pada pasien-pasien saya, objek sebesar apa sih dok? Karena besar kecilnya kan kita tidak ukur ya untuk 6 meter aja. Tapi saya selalu ajarkan ke pasien bahwa tariklah 2-3 orang untuk melihat hal yang sama, objek yang sama. Jika kita sama terhadap 2-3 orang yang kita ajak itu, kita anggap kita normal. Nah, tetapi jika ada yang berbeda, nah berarti ada salah satunya yang tidak normal. Nah, seperti itu. Jadi mata sehat adalah pertama dari penglihatannya dulu. Kemudian dia tidak boleh mengalami gejala-gejala tertentu. Jadi apapun itu, misalnya merasa ganjel, sudah tidak sehat. Nah, jadi nggak boleh ada keluhan-keluhan lainnya, ya. Kemudian sudah tadi melihat jelas, tidak boleh ada keluhan lain. Kemudian bersih. Jadi kita harus lihat matanya harus bersih. Mau sipit, mau belok, no problem. Tapi harus bersih. Bersih itu artinya tidak ada bloboknya, misalnya gitu. Kemudian yang biasanya terlihat oleh pasien itu adalah sklera, bagian sklera. Itu harus putih. Sklera yang bagian sini putih. Ya, bagian putihnya dok ya, itu mesti harus putih. Okay. Kalau berwarna lain itu berarti tidak sehat. Oke. Ya. Kemudian kelopaknya, kita dari segi kelopak. Kelopak itu harus bisa menutup dan bisa membuka. Dengan sempurna ya dok ya? Iya, dengan sempurna. Oke. Nah, jadi kalau salah satu itu tidak bisa dilakukan berarti tidak mata sehat. Ya. Kemudian kita tentu saja kalau tambahannya lagi bahwa kita persepsi warna kita. Nah, persepsi warna juga buat ngeliat dok. Warna ya. Nah, jadi kita bisa membedakan warna dengan baik. Nah, artinya mata kita sehat, tidak buta warna. Karena kalau buta warna berarti mata tidak sehat. Kemudian jangan lupa kedalaman persepsi. Artinya kita mampu membedakan 3 dimensi. Nah, itu seperti itu. Cuma agak sulit untuk menjelaskan ke pasien, ya. Apakah itu. Kemudian jangan lupa lagi satu penglihatan samping. Jadi kalau kita lihat fokus ke depan bisa normal, oh saya bisa lihat objek 6 meter, berarti mata saya sehat. Jangan lupa objek samping. Jadi kalau kita melihat sentral atau fokus ke depan, berarti sampingnya juga harusnya kita bisa lihat. Seperti saya melihat fokus ke situ, saya tahu Anda lagi melakukan apa. Tangan Anda lagi turun ke sini, Anda lagi begini, itu saya tahu. Padahal saya fokusnya ke depan, seperti itu. Jadi dikatakan sehat, ya tadi yang saya sebutkan itu. Oke, jadi ada beberapa poin di situ dokter ya. Yang terakhir juga penting karena berhubungan dengan kalau kita bawa kendaraan misalnya ya dok ya. Bawa kendaraan sebelah kanan ada sesuatu kita nggak bisa lihat kan, itu untuk berhati-hati pada saat kita berkendara sangat penting. Jadi dari mata turun ke hati itu suatu sekali. Garis besar ya dok ya. Oke ya. Seperti ada yang merasa tersindir di ruangan ini. Oke baik dok. Kalau masalah makanan gimana dok? Waduh, makanan apa sih dok yang baiknya dikonsumsi untuk menjaga kesehatan mata kita? Kalau kita berbicara tentang bagaimana membuat mata sehat, ya. Mata itu adalah salah satu organ dari bermacam-macam organ yang kita punya di tubuh kita. Jadi prinsipnya sih sama aja ya, bagaimana kita menjaga kesehatan telinga, bagaimana kita menjaga kesehatan THT, itu sama, bagaimana kita menjaga kesehatan mata. Jadi klasik sekali bahwa harus makanan yang sehat, harus istirahat yang cukup, seperti itu ya. Kemudian kalau khusus di mata, itu ada kenyataan bahwa
2,7 miliar di dunia, penduduk dunia itu matanya tidak terkoreksi sempurna. Ya, 2,7 miliar. Kemudian di Indonesia sendiri mirisnya adalah 45%, kurang lebih adalah penduduk Indonesia tidak pernah menemui dokter mata. Oh, oke. Jadi hampir 50% yang tidak memeriksakan diri ke mata. Jadi tentu kesehatan matanya mereka abaikan juga ya, karena tidak tahu bagaimana cara mata sehat itu. Prinsipnya bagaimana kita menjaga supaya mata sehat itu 3P. Satu, pemeriksaan berkala. Ya. Pemeriksaan berkala ke mata memang tidak sesering kalau ke gigi. Ya. Kalau ke gigi biasanya 6 bulan ya. Tapi kalau ke mata 1 sampai 2 tahun. Atau atas instruksi dokter. Jadi misalnya kalau matanya ada bermasalah atau apa, kan tentu ada instruksi dokter yang harus berkala untuk pemeriksaannya itu. Pemeriksaan berkala. P yang kedua, tadi 3P. P yang pertama pemeriksaan berkala. P yang kedua adalah pembatasan gadget. Nah, gadget yang dimaksud pertama TV. Kedua, telepon genggam. Ketiga, laptop atau komputer. Nah, yang sekarang ini pasti marak ya, anak-anak dengan pembelajaran secara online, itu banyak sekali kasus yang ke tempat saya dengan mengeluhkan bahwa sulit sekali anak itu melepas gadgetnya. Nah, mereka, cuma ironisnya mereka menyalahkan proses pembelajarannya. Saya sering bilang, tidak mungkin pembelajaran itu salah. Ya, mereka sudah dari pemerintahan, dari pendidikan ya, itu pasti sudah mengatur jam atau bagaimana penggunaan mata dengan jarak dekat itu, pasti mereka sudah berkonsultasi supaya tidak merusak mata si siswa ini gitu. Yang salahnya adalah apa? Setelah proses pembelajaran tetap berlanjut. Nah, jadi kenyataan lagi, di Indonesia adalah negara kelima yang pemakai gadget tertinggi. Bisa bayangkan, menurut penelitian 5,5 jam per hari di Indonesia. Ya, jadi sekarang pemakaian gadgetnya yang benar bagaimana? Biasanya sih ada ancar-ancar ya. Biasanya di bawah 18 bulan tidak boleh, tidak disarankan. Tetapi 18 bulan sampai 2 tahun itu boleh, tetapi atas pengawasan orang tua. Kemudian di atas itu lagi balita, ya, itu di bawah 2 jam per hari. Kemudian remaja di bawah 3 jam. Kemudian dewasa di bawah 4 jam. Tapi ingat, di bawah 4 jam itu termasuk, kan kita nonton TV, ya, nonton bioskop yang jarak jauh, itu kan juga termasuk dalam kita sebut gadgetnya. Kemudian melihat laptop atau telepon genggam, jadi harus dikalkulasi, harus dihitung secara keseluruhan. Yang disarankan tidak melebihi 4 jam per hari. Per hari, ya. Kemudian tadi 3P yang ketiga, kita memerlukan pelindung mata. Pelindung mata. Nah, negara Indonesia itu negara tropis, dilewati oleh garis khatulistiwa. Jadi paparan terhadap sinar mataharinya yang notabene berhubungan dengan ultraviolet itu lebih tinggi, ya. Dan kerusakan dari mata dibandingkan kulit. Kenapa saya sebutin bandingkan dengan kulit? Karena orang suka bilang, saya takut panas, nanti kulit saya gosong, hitam, nanti kanker kulit. Gitu ya. Ya. Padahal di mata itu 10 kali lipat dibandingkan kulit, kerusakan yang diakibatkan oleh paparan sinar matahari, ya. Jadi kita harus memakai pelindung. Pelindungnya terserah mau pilih apa. Misalnya payung, topi, kacamata. Itu pelindung terhadap sinar matahari. Tetapi kalau pelindung mata untuk kegiatan-kegiatan tertentu, ini banyak juga kasus ke tempat saya soalnya. Kelilipan, kena girinda, ya kan? Waktu di proyek kerja, konstruksi bangunan gitu, atau pada saat ngelas. Nah, itu kan ada kacamata pelindung khusus yang seperti kita katakan Google ya, yang menyeluruh. Jadi 3P itu. Tapi tadi pertanyaannya
makanan. Iya. Makanan apa? Jadi secara tuh spesifik makanannya. Semua makanan yang 4 sehat 5 sempurna, semua sudah mengandung vitamin yang baik untuk mata. Baik. Yang kita kenal vitamin A. Baik. Ya. Jadi makanlah 4 sehat 5 sempurna. Tetapi kalau misalnya kalau ditanya makanan apa yang lebih banyak mengandung vitamin A-nya, wortel, pasti sudah tahu semua. Wortel, kemudian pepaya. Ya, kadang-kadang orang nggak tahu yang pepayanya. Pepaya lebih banyak vitamin A-nya dibandingkan wortel. Ya. Pepaya lebih banyak. Pepaya. Oke. Tapi anak itu bukan buah-buahan yang yang pilihan untuk anak-anak ya. Betul, banyak anak nggak suka. Nggak gitu suka. Ya, katanya. Dari segi penampilan baunya juga kadang-kadang nggak terlalu enak. Di jus juga kayaknya agak-agak nggak nyaman rasanya. Nah itu. Kemudian sayuran yang banyak mengandung vitamin bagus untuk mata itu sejenis brokoli. Brokoli. Brokoli yang seperti brokoli itu apa ya? Bunga kol. Bunga kol, kembang kol ya. Kembang kol seperti itu. Prinsipnya buah-buahan banyak ya, buah-buahan semua yang mengandung vitamin A yang biasanya yang berwarna merah orange. Merah dan orange seperti itu. Baik. Kalau kelinci makan wortel gitu kan ya. Kalau kelelawar makan pepaya gitu, maka kita tidak pernah melihat kelinci pakai kacamata dan kelelawar pakai kacamata. Jadi mungkin matanya mereka sehat gitu. Tapi intinya tadi adalah warna yang merah ya, berwarna merah buah-buahan, merah orange. Oke. Dokter, ini kan tadi dokter sempat bilang, hampir 50% orang Indonesia tidak memeriksakan ke dokter mata. Ini pertanyaan menarik. Banyak kasus orang butuh kacamata baca. Nah, bagaimana sebaiknya prosedurnya untuk periksa, dok? Nah, banyak fenomena orang apakah ke optik dulu atau ke dokter mata dan sebagainya. Silakan, dok. Jadi ini kita kalau bilang berkacamata, kembali lagi bahwa keluhan itu harus ada dulu, karena tubuh kita itu merupakan dokter yang pertama, ya, dokter yang pertama. Jadi nggak perlu kita cari dokter. Tubuh kita dulu sudah bereaksi sebagai dokter untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita ada keluhan di mana di samping kita, orang di sekeliling kita bisa melihat, kok saya nggak bisa melihat, berarti ada sesuatu yang salah di mata kita. Kalau penglihatan jauh, berarti harus diperiksakan ke dokter, ya. Dalam hal ini dokter mata tentunya. Tetapi kalau jauhnya normal, yang tadi saya bilang membuktikan normal dengan jarak 6 meter dan bertanya dengan 2-3 orang di sekeliling kita, itu kalau jauhnya normal, untuk melihat dekatnya tidak perlu ke dokter mata. Ya, tidak perlu. Kalau ke dokter mata, monggo silakan. Ya, dokter matanya seneng juga kan. Bisa ketemu gitu kan, namanya ketemu sama dokter Leli gitu ya. Nah, tapi kalau hanya untuk melihat dekatnya aja dan umurnya di atas 40 tahun yang kita sebut kelainan presbiopia, bukan kelainan sebenarnya ya. Presbiopia di atas 40 tahun itu cukup ke optik atau ke toko kacamata yang jual bebas. Nah, ancar-ancarnya bahwa setiap kita start mulai dengan +1. Jadi umur 40 tahun itu kita start dengan +1. Nanti setiap 2,5 tahun kira-kira itu naik 1/4. Sampai dengan batas 60 tahun. Jadi 60 tahun dan lebih dari 60 tahun sampai akhir hayat itu +3. Udah mentok sampai +3. Jadi silakan boleh memakai kacamata disesuaikan dengan usia yang kita. Gitu. Untuk yang presbiopia ya beli bebas. Tapi kalau untuk jauhnya kabur, apalagi kabur dan kita melihat objeknya itu miring-miring. Misalnya vertikal sama horizontalnya itu garis vertikal horizontalnya tidak enak kita lihat. Itu harus diperiksa ke dokter mata. Baik. Apalagi yang anak-anak muda yang butuh kacamata. Iya. Istilahnya baik. Ya, supaya bisa diperiksakan supaya jelas nanti, dan dokter mata kan memberikan resep kacamata. Ya, namanya ya. Baru nanti kita bawa ke optik untuk membuat kacamata. Untuk dibuatkan kacamata. Betul. Baik. Ini kalau masalah soft lens gimana, dok? Karena banyak orang juga pakai soft lens nih. Saya lebih banyak melihat soft lens yang untuk gaya. Warna-warni. Warna-warni. Jadi soft lens itu dengan warna-warni itu akan menjadi lebih cantik. Kenapa lebih cantik? Karena kecantikan seorang laki-laki maupun perempuan, tapi lebih identik sama perempuan ya, dominan perempuan. Itu kecantikan kalau
lebarnya kornea, ya, di dalam kornea itu ada pantulan dari iris ya. Jadi kornea itu kan bening. Betul. Tapi yang membuat mata berwarna hitam, coklat, biru itu kan gambaran iris, warna iris. Nah, dengan Softland itu dia membuat menjadi lebih lebar diameternya dan lebih cantik pasti. Bos bisa dibuktikan. Jadi kalau kita punya lingkaran diameter kornea itu lebih lebar, itu pasti lebih cantik. Perempuan terutama. Jadi dibuatkanlah Softland, hard lens tepatnya, kalau yang berwarna-warna itu. Jadi supaya kelihatan lebih cantik dan disarankan untuk orang foto pre-wedding. Pre-wedding, oke. Orang-orang menikah atau apa supaya kelihatan cantik, pasti disarankan untuk memakai Softland, ya, berwarna abu-abu, ya begitu. Nah, kalau saya sebagai dokter mata tidak menyarankan. Jadi sebenarnya dunia kedokteran mata itu menyarankan Softland untuk myop atau minus yang tinggi. Kapan kita sebut minus tinggi? Kalau di atas 6. Di atas 6 pakai Nah, Softland. itu awal mula diciptakannya Softland, karena dengan minus yang tebal itu kan kita kacamata di depan ya. Kalau kita mau melirik kan tidak ada kacamata yang samping agak sulit. Jadi untuk orang yang nyetir atau apa tidak bisa. Tapi kalau Softland kan meleket langsung di permukaan kornea. Jadi kita mau melirik apa-apa semua sama terangnya. Tapi kalau kacamata yang terang cuma depan. Penglihatan sampingnya nggak bisa. Jadi disarankan untuk orang yang minus tinggi untuk memakai Softland. Tapi zaman sekarang semua memakai Softland, -1 pun pakai Softland. Jadi saya suka menyayangkan. Ya, jadi kalau yang datang ke tempat praktek saya, anak-anak muda, aduh sebaiknya kamu jangan. Kenapa? Masih muda. Nah, saya selalu berandai-andai begini. Sampai kapan kamu mau memakai Softland? Ya, kita kalau tua tremor. Tremor. Jadi bagaimana cara pasangnya? Geser. Iya. Dan orang memakai Softland tuh harus bisa memastikan dirinya untuk menjaga kebersihan. Ya, karena proses memasangnya itu tidak gampang. Ya, tidak gampang. Jadi memerlukan pencuciannya sebelum dan sesudah, ya. Jadi berarti tangan juga harus bersih. Kemudian dia juga kalau memakai Softland nggak seenaknya bisa berada di tempat-tempat terbuka, misalnya pantai. Iya, kalau pantai itu, aduh jangan deh kalau pakai Softland berada di pantai, dekat pantai susah, ya bahaya sekali. Dan kalau sekali teriritasi, karena pemakaian Softland itu mempersulit. Jadi kalau misalnya kita kelilipan lah katakanlah dengan kondisi kita lagi memakai Softland, bisa bayangin nggak? Kita mau kucek gimana? Kemudian jadi si Softland itu juga kalau robek itu ujungnya robekannya itu kan tajam kan, jadi dia merusak kornea, dia merusak kornea. Wah, kebutaan berakhirnya. Bisa berakhir kebutaan. Iya. Dan jadi kayak udah rusak, dia bermasalah urusannya panjang. Iya. Jadi akhirnya Softland sudah mulai ditinggalkan di teknologi baru yaitu LASIK. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau memang minus tinggi, ya sudah lari aja ke LASIK. Seperti itu. Dokter, ini ada pertanyaan nih. Dok, saya sering mengalami pandangan seolah kurang jelas. Tapi dokter mata bilang ini karena mata lelah. Mata lelah itu seperti apa sih, Dok? Mata lelah. Wah. Badan lelah. Ngelihatnya bagus tapi katanya lelah gitu kan. Nggak ada masalah kelainan ini. Jadi ciri-ciri mata lelah itu pandangan kabur ya. Jadi kaburnya kadang kabur, kadang enggak, seperti itu. Jadi kemudian otot-ototnya sudah tegang, terutama bagian leher. Berhubungan ya dok semua ya sampai sini? Iya, mata lelah. Nah, biasanya mata lelah itu tentu orang lelah kan biasanya dipakai kan. Tangan capek, lega, tangannya yang dipakai. Kaki capek, lelah, ya kakinya yang dipakai berlebihan. Jadi artinya berlebihan memakai mata. Nah, dari dunia kedokteran mata biasanya yang lebih melelahkan itu kalau pandangan dekat. Nah, jadi makanya kembali lagi kita kalau pemakaian gadget atau anak-anak yang apa tadi pendidikan yang online itu kan melihat dekat. Jarak dekat. Jadi kelelahan itu biasanya ditimbulkan pada saat kita melihat dekat. Makanya ada terapi namanya terapi 20. Nah,
Terapi 20 itu artinya setiap 20 menit kita melihat dekat, ya dekat ya, bukan jauh. Setiap 20 menit kita melihat dekat, istirahatkanlah mata kita selama 20 detik. Dengan cara pandanglah objek sejauh 20 feet. 20 feet itu kira-kira 6 meter. Ya. Jadi itu namanya teori 20. Cara mengistirahatkan mata sehabis dipakai untuk melihat dekat. Saya rasa 20 detik itu cepat sekali kan, kita hitung 1, 2, 3 sampai 20. Habis itu lanjutin lagi kerja seperti itu. Ya, jadi mata lelah jangan dibiarkan. Saya ada dapat kasus belum sampai 10 tapi lebih dari 5 kasus anak-anak yang kata orang tuanya ini gara-gara pembelajaran online. Nyalain online. Nah, pembelajaran online. Jadi datang ke saya, bagaimana mata anaknya? Juling. Oh iya? Nah, saya kan secara pandemi, kasus sebelum pandemi kan jarang. Maksudnya orang juling mendadak untuk pada anak-anak kecil kan. Jadi, 1 pasien, 2 pasien, 3 pasien, lebih dari 5 pasien. Saya udah bingung. Berarti benar ada pengaruh dari melihat dekat itu. Ya betul juga, memang secara ilmu kedokteran mata kan kita melihat dekat, fokus dekat kita kan seperti ini. Jadi kita fokusnya begini kan. Nah, jadi bisa bayangin nggak kalau kita begini terus, begitu 2 jam lah kita begini, kita mau buka tangan kita aja rasanya ini udah itu. Ya udah pegel, ada apa, sama duduk satu posisi misalnya, kita mau merubah posisi setelah sekian lama dengan posisi yang sama kan pasti juga ada reaksinya juga. Nah sama, jadi mata tuh kalau kita lihat begini terus, nanti begitu kita mau lihat lurus, lihat jauh kan lihat lurus begitu. Nah begitu kita mau melihat lurus ada delaynya, jadi harusnya kita cepat bisa lihat ini ada delaynya. Nah yang bahaya yang sampai ke tempat saya itu adalah bukan delaynya telat 1 jam 2 jam, tapi berhari-hari. Makanya cari dokter. Loh dok, anak saya kenapa juling begini? Nah, baik. Akhirnya ya udah stop, semuanya diambil, ditahan. Kan mereka menyalahkan, saya bilang tadi, pembelajaran online. Padahal online-nya mungkin 2 jam aja, tapi 5 jamnya lagi. Sisanya buka yang lain-lain. Ya, mencari, dikasih PR mungkin TikTok. Ya. Harusnya TikTok, buka TikTok dari lain. Mungkin laptopnya kecilan. Iya. Kecil banget. Besok-besok mesti pakai layar yang lebar. Jadi saya selalu menyarankan mereka harus memakai tablet atau kalau misalnya ada yang smart TV ya, bisa nggak ya kita masuk? Oh iya ya, anaknya belajar, mama papanya ikutan belajar gitu ya. Nah, seperti jadi itu. biar ngikutin, dampingin. Jadi maksudnya biar nggak kelihatan terlalu kecil gini. Iya, Karena mungkin bukan cuma anak ya dok ya, kayak para akuntan dan segala macam yang lihatnya angka-angka kan mereka harus detail sekali. Iya betul. Itu juga karena mata tuh kan yang penyokongnya kan juga merupakan otot-otot mata. Cuma bedanya kalau sudah dewasa, tadi kan akunting itu kan berarti sudah dewasa kan, ototnya sudah kuat. Nah kalau anak-anak ini kan ototnya belum kuat. Jadi kalau kan mereka belum sempurna kan, belum sempurna kekuatannya. Jadi kalau dipaksa dengan satu sisi, melirik ke satu sisi, misalnya kalau kita, makanya kenapa di kelas orang suka guru suka itu kan memutar anaknya yang gantian ya, bergilir posisi duduknya ya. Jadi saat besok kamu di sini, minggu depan di tengah, putar terus kan. Itu tujuannya apa? Ya itu bukan keadilan tapi untuk kesehatan mata, supaya kalau kita duduk di posisi sini, papan tulis di situ kan kita lebih meliriknya ke arah kanan. Nanti besok kalau kita ke tengah kan kita lihat fokusnya. Nanti waktu kita duduk di kiri, kita liriknya kan agak ke kiri. Jadi dilatih matanya. Nah, satu lagi tadi. Untuk supaya mata sehat, olahraganya juga ada. Gimana dok? Nah, olahraga lah melirik. Jangan melirik cewek aja, untuk yang cowok-cowok. Melirik gimana dok? Waduh, ini olahraga. Melirik secara proporsional, artinya kalau kita mau latih olahraga secara gampang ya kita melirik ke atas, melirik ke bawah, melirik ke kiri, melirik ke kanan. Tapi secara perlahan-lahan, jangan cepet-cepet ya, nggak boleh. Jadi melirik ke atas, tengah, bawah. Kiri, tengah, kanan. Seperti itu. Pagi, siang, malam? Bebas. Nggak harus tiap hari juga. Tapi kalau misalnya kita lelah, mata atau apa, kalau kita gerak-gerakan gitu, atau misalnya kita memakai posisi
yang saya bilang tadi, kalau kita lihat dekat kan berarti kita memakai posisi yang begini terus toh. Nah, setelah itu kita olahraga. Oh, baik. Olahraga mata. Olahraga untuk mata ya. Oke, berarti sebenarnya olahraga dan jalan-jalan ke pantai, lihat yang jauh-jauh itu bagus untuk mata. Betul. Jadi kalau dibilang kurang liburan gitu kadang-kadang. Jadi sobatku sekalian jangan kesel kalau seumpama misalnya datang ke dokter mata terus bilang, oh dokter matanya nggak kasih obat, cuma kasih edukasi. Edukasi juga berdasarkan pengalaman yang sudah panjang didapatkan, dan harusnya senang kalau nggak dapat obat, dalam arti kata kita diberikan edukasi supaya bisa menyelesaikan di rumah masalahnya gitu ya dok ya. 70% kesembuhan bukan dengan obat. Oke. Ya, dengan edukasi dan kesadaran. Dengan hati yang gembira dan yang itu tadi sehat Ya. secara tindakan ya, perilaku hidup sehat itu sudah 70%. Dengan jiwa pikiran yang sehat 70% bisa menyembuhkan yang sakit yang ada, begitu kan? Oh, setuju sekali. Jadi jangan pakai obat terus dengan segala komplikasi dan efek samping obatnya. Oke, luar biasa. Oke, dokter Leli lebih memahami public health daripada saya sebenarnya untuk pencegahan. Nah, sobatku sekalian, ini ada pertanyaan untuk dokter Leli. Dok, ini kalau berbicara masalah mata merah, dok, ya, kasusnya kan banyak mata merah habis berenang atau habis kena debu dan sebagainya. Sebetulnya cara mengatasi mata merah tuh mesti gimana dan kapan mesti harus ke dokter mata? Mata merah secara maksudnya setelah aktivitas gitu ya, setelah aktivitas ya. Jadi kalau merah saja setelah aktivitas tertentu tanpa disertai yang lainnya, artinya tanpa disertai yang lainnya, misalnya blobo, misalnya itu sudah harus ke dokter mata. Tapi kalau merah aja jangan buru-buru ke dokter mata. Boleh menggunakan obat-obat tetes mata bebas yang dijual bebas. Itu boleh. Jadi itu yang untuk obat-obat iritasi yang diperjualbelikan bebas, artinya sudah disetujui atau diperbolehkan oleh pemerintah untuk dipakai. Paling lama 3 hari. 3 hari. Nah, paling lama 3 hari. Tapi kadang-kadang kalau mata merah tuh memang agak sedikit meresahkan pasien. Nggak sampai 3 hari merah, 1 hari itu besok sudah langsung ke dokter mata. Karena ada ketakutan tersendiri kalau skleranya itu tidak berubah warna, tidak putih. Nah, pertolongannya tadi satu, tahu dulu penyebabnya apa. Kalau misalnya, oh saya habis naik motor, aduh lupa pakai helm, tapi kaca helmnya tidak ditutup misalnya. Ya bisa iritasi karena angin, debu, asap toh, bisa. Itu ya udah pakai aja yang bebas, obat bebas. Nanti kalau 1-3 hari nggak hilang merahnya, baru ke dokter mata. Kemudian kalau merahnya karena kemasukan sabun, ya kan, keramas misalnya, atau habis berenang kadar kaporitnya agak tinggi, meskipun pakai kacamata renang, pasti kan ada masuknya juga dikit ya. Itu bisa pakai lagi kacamata, bisa lagi pakai yang obat yang jual bebas itu, atau kita dibasuh mata kita secara air yang mengalir, jadi air bersih tentunya ya. Cara gampang ya aqua aja toh, aqua gelas itu dikucurin, dimiringkan begini, harusnya mengalir. Jadi yang salah adalah merendam, itu nggak boleh. Diistirahatkan, jangan lupa diistirahatkan. Kadang-kadang dikompres dingin. Jadi kalau kita agak merah sedikit, agak nyaman, agak perih sedikit, kita tidur aja, istirahatkan. Boleh pakai kasa ya, dicelup air es misalnya, ditutup di kelopak mata itu. Kira-kira mungkin 5-10 menit sudah seger lagi dan merahnya sudah berkurang. Atau kain, handuk kecil, masukkan ke dalam air es gitu ya. Boleh. Tempel juga, semuanya semuanya ditempel. jadi ditempel. Tapi untuk salah satu bentuk untuk merelaksasi gitu dok ya, itu juga penting. Gitu. Oke. Jadi jangan buru-buru ke dokter lah. Jangan buru-buru ke dokter. Tapi mau ke dokter juga boleh. Boleh. Tapi jangan buru. Karena ada beberapa kasus di mana mungkin sobatku sekalian yang tinggalnya agak sulit mengakses dokter mata. Ya, tempatnya agak sedikit sulit misalnya. Nah, kita bisa dapat edukasi tadi dari dokter Leli, kita bisa menggunakan yang dingin tadi juga gitu ya dok ya. Oke. Dok, tadi kan kita bicara tentang iritasi mata. Ini suatu pertanyaan terakhir di sini untuk mau-wrap up keseluruhan, dok. Bagaimana sebetulnya kalau kasusnya iritasi hebat seperti terkena gas air mata? Sebenarnya kenapa gas ini berbahaya, dok? Dan akibat apa yang bisa ditimbulkan untuk kasus ini? Silakan, dok. Oke, kita semua akhir-akhir ini kan lihat di berita TV itu ada kasus ya di dunia persepak bolaan kita itu dengan gas air mata. Saya sebagai dokter mata memang tidak tahu gas air mata itu mengandung apa. Jadi saya
terpaksa harus Ya. tanya sama Simba. Oke. Dan saya harus nyontek sedikit ya. Oh, silakan dokter, silakan. Jadi bahan dasar dari gas air mata itu adalah 1, kloroasetofenon. Yang kedua, klorobensiliden malononitril. Susah ya sebutnya. Oke. Nah, 2 zat itu. Jadi kasus gas air mata itu bisa mengenai mata, kulit, THT ya. Nah, jadi pernapasan termasuk. Tapi yang paling banyak mengenai mata. Ya, itu 54% ya dibandingkan lainnya. Bagaimana kalau sudah sampai terlanjur kan kita nggak bisa tahu kan prediksi bahwa akan ada serangan gas air mata, akan ada tindakan dari pemerintah untuk mungkin melerai atau untuk mengatasi kerusuhan atau apa, kan kita nggak bisa tahu kan. Jadi apa yang akan kita lakukan kalau sudah terjadi dan itu di sekitar kita? Nah, 1, pertama jangan panik. Ya, bicara jangan panik, panik ya pasti ya. Tapi berusaha mengurangi kadar paniknya. Jadi jangan panik, tetap tenang, segera mendongak ke atas. Mendongak. Jadi sekarang segera mendongak ke atas. Kemudian mendongak ke atas dan mencari. Jadi yang salah ini adalah kita beramai-ramai akhirnya mengerumun ya, mau cari jalan keluar ya, lari kemarin gitu. Ya. Justru kita kalau sudah ada serangan gitu kita menghindari kerumunan, kita masuk aja ke dalamnya itu, ke dalam ruang atau tempat yang jauh dari pintu keluar malah ya. Nah, kita menghindari kerumunan, kita cari yang sirkulasinya lebih mumpuni, lebih baik gitu. Kemudian atau cari tempat yang lebih tinggi. Kemudian kita pergi ke arah yang berlawanan dengan arah angin. Oke. Ya. Kemudian kalau sudah nggak bisa apa-apa, jadi sudah di kerumunan, mau pergi ke kanan nggak bisa, ke kiri kembali semua nggak bisa, sudah ada terjebak di situ, mau diapakan, ya kan? Kadang-kadang ya tutup mata cepat-cepat. Kalau ada pakai softline, cepat-cepat buka softline. Softline-nya copot langsung. Ya. Kalau berhasil untuk keluar dari kerumunan, yang pertama adalah tidak boleh mengucek mata. Jangan dikucek. Karena di sekitar kita ini kan sudah terpapar. Ya. Kita suka otomatis ya menyeka dengan baju kita, padahal baju kita udah terpapar. Nah, hati-hati. Jadi jangan memegang, mengucek mata, menyeka mata dengan pakaian yang kita pakai saat itu. Jadi kalau sudah berhasil keluar dari kerumunan, cari aja. Saya rasa Aqua pasti banyak ya. Air mineral bisa dipakai atau air kemasan. Kemasan air mineral yang bersih lah, air minum kita yang kita bawa sendiri mungkin barangkali. Nah, kita basuh yang seperti saya ajarin tadi, cepat-cepat basuh di mengalir ya, dengan metode mengalir. Metode mengalir ya, bukan membasuh itu. Udah basuh aja. Kemudian keluar dan misalnya kita selamat ya, kita pulang di rumah, kita copot baju semua, cuci. Kita jangan berendam. Ingat kata-kata saya, jangan berendam, karena di seluruh permukaan yang terpapar kita itu kalau kita berendam kan kita masukkan bahan kimianya itu ke dalam air rendamannya itu, akhirnya masuk lagi dalam tubuh kita. Jadi harus mengalir. Jadi kalau mau mandi semprot gitu, basuh muka, baju lepas semua seperti itu. Nah, kemudian merah misalnya, ya kan? Biasanya tanda-tanda kena gas air mata itu yang jelas pasti merah, perih, ya, rasa ganjal, rasa terbakar kadang-kadang, ya. Itu pertolongan pertama tadi saya bilang boleh memakai obat tetes yang diperjualbelikan bebas. 1-3 hari tidak ada perubahan, ke dokter mata. Ya, yang terkena gas air mata, satu lagi yang bikin panik adalah kabur. Jadi bukan cuma merah, langsung dia kabur. Pandangan kabur. Tetapi efek dari gas air mata itu sekali disemprot itu akan hilang dalam hitungan 10 menit. Ya. Tapi sekali nyemprot itu dalam hitungan 30 detik
itu sudah bisa berefek di tubuh kita. Oke, terima kasih atas informasinya, karena bagaimanapun kita tidak akan mendahului investigasi dan yang lain-lain tentang kejadian-kejadian yang sudah berlangsung, sudah terjadi di Indonesia. Akan tetapi edukasi yang diberikan oleh Dr. Lely ini bisa menjadi tempat buat kita untuk memahami kalau sampai terjadi kita nanti dalam kondisi ada mungkin kita di tengah huru-hara misalnya ya, kemudian kita nggak tahu lagi jalan bersama dengan keluarga atau apapun itu, tiba-tiba kita ada gas di situ, maka kita tahu bagaimana caranya kita menghindari, atau paling tidak kalau sudah sampai terkena amit-amit kita tahu untuk supaya tadi harus mandi dan sebagainya dengan air mengalir dan yang lain dengan air, sehingga nanti bisa dihindari permasalahan yang mungkin terjadi di mata. Gitu dokter ya. Jadi istilahnya podcast kali ini juga salah satu edukasi kita semua, bukan hanya tentang gas air mata, tapi tentang kesehatan mata secara keseluruhan. Tadi sudah diinformasikan bagaimana menjaga mata supaya tetap sehat, supaya tidak terlalu dengan gadget. Kemudian rule of 20 yang tadi diinformasikan 20 menit bagaimana. Silakan bisa putar podcast ini lagi. Dan sobatku sekalian, jangan lupa sekali lagi untuk follow akun Instagram Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, like, komen, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya untuk bisa mendapatkan banyak informasi dari Dr. Un Solo Baru. Dr. Lely, sekali lagi terima kasih banyak. Sudah banyak memberikan informasi dan juga membuka insight kita semua. Harapannya nanti kita bisa banyak lagi berbincang tentang kesehatan mata pada topik-topik yang lebih menarik nantinya. Sobatku sekalian, terima kasih telah mengikuti perbincangan saya dengan Dr. Lely. Nantikan perbincangan berikutnya, podcast Bincang Asik Sobatku. Tetap stay tune di akun YouTube channel Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Saya Dr. Jody Visnu dan juga Dr. Lely undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam sehat selalu dan juga salam teduh untuk sembuh.